Jadi akhirnya waktu itu sempet lah kita ditawarin lagu itu untuk jadikan iklan salah satu brand besar lah ya. Dan akhirnya nggak deal karena kita nggak mau harga yang kecil itu misalnya. Nggak dapat lah harga. Nggak deal, oke. Tapi tiba-tiba tetap keluar bro. Wah serius tuh? Iya. Pakai lagu lu? Iya. Semua teman-teman gue bilang ngasih selamat ya bro. Akhir lagu masuk iklan. Terus bilang kagak bro, dia rip off my song man gitu. Serius? Lu nggak komplain itu? Enggak, gue waktu itu nggak nuntut apa-apa. Gue diam aja sih waktu itu. Gue diajak teman-teman komunitas juga. Jadi akhirnya gue udah masuk komunitas film gitu. Terus kita bikin film-film pendek lah waktu itu. Sampai sekarang nih? Iya sampai sekarang. Ngambil langkah yang cukup gila juga yaitu bikin film panjang sebenarnya. Lu yang bikin film? Iya gue yang bikin. Indie zombie satir gitu lah. Ada zombinya? Ada zombinya. Jadi awalnya gue ngerjain 2 hari dulu ya kan. Film pendek tuh lama-lama gue ada kepikiran kenapa gak kita panjangin aja ya, lucu juga ya. Terus tambahin lagi 2 hari lagi, terus tambah 2 hari lagi, terus makanya duit makin habis kan. Jadi sebenarnya niatnya film pendek bro. Jadi emang sutradaranya aja gila. Wah, lu out of the box sih bikin zombie anjing. Father of zombie. Siapa tahu lo dikukuhkan menjadi bapak zombie Indonesia kan bisa. Halo, ketemu lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear dengan sahabat saya Abdul The Coffee and Theory. Bener kayak gue, bener ya. Teori, aman. The Coffee Theory. Iya. Pakai off nggak? The Coffee of Theory nggak? Nggak. And the Coffee Theory. And the Coffee Theory. Iya. Nah itu tuh, ini dari dulu ribet. Padahal manggilnya cuma Dul. Gitu. Udah capek-capek manggilnya cuma 3 huruf. Dul, saya mau tanya dulu, Dul. Gimana? Lu tuh anak Betawi ya? Enggak. Kan ada si Dul anak Betawi. Ya, saya anak Betawi, saya udah jadi wakil gubernur. Ada juga. Kemana aja, brother? Aduh, ya ampun. masih di sini. Terakhir kita kerja bareng itu 2019 ya? 2020 ya? 2020-an. Pas COVID ya? Covid. Nah, terakhir gue tuh ketemu ngobrol waktu itu, sempet ngobrol juga. Jadi gini, ini teman gue ini adalah seorang indie ya, zaman dulu disebut indie. Musisi indie yang ditarik sama label major saat itu. Bagus, tiba-tiba nih sekarang ngilang. Ternyata jadi ini Steven Spielberg. Oke. Gitu. Amin aja deh kalau Steven Spielberg. Gue pengen lu ceritain dulu. Ini awalnya lu jadi Abdul and the Coffee Theory itu. Ini nama band ya? Iya. Oke. Gimana ceritanya? Apakah dari itu nama panjang? Apakah tiba-tiba lu punya band namanya itu dari dulu? Gua gak tahu. Ceritain dong awalnya kenapa lu bisa jadi dinyanyi. Iya. Awalnya itu tahun 2007 tuh gua rilis album solo. Waktu itu sama Trinity. 2007. Itu udah lama banget tuh. Trinity? Ya, Trinity waktu itu. Jadi gua waktu itu titip edar lah albumnya. Oh, oke. Jadi lu modal sendiri lah. Iya, menurut mereka lagu apa nggak jualan lah, ini nggak zaman sekarang banget lah. Jadi tapi kalau titip edar boleh. Oh ya udah, akhirnya kita rilis. Sayangnya nggak terlalu bagus lah responnya waktu itu. Nah akhirnya album waktu itu album solo jatuhnya. Oke. Nah cuman setelah itu akhirnya gue ketemu teman gue namanya Arya Baja. Terus dia si Baja Naif bukan ya? Iya, Baja Naif. Oh iya oke. Terus dia nawarin, ya udahlah Dul, gue suka nih lagu-lagu lu, gue jadi manajer lu. Cuman kayaknya nama lu jangan Abdul deh. Maksudnya ya kita tambahin apa kayak Abdul apa gitu. Terus akhirnya dia ngasih beberapa nama gitu kan. Karena dia lihat kok gue sama teman-teman gue sering nongkrong, tapi si Abdulnya nggak pernah minum kopi, teman-temannya doang. Iya, gue minumnya teh mulu. Aneh banget nih kata dia gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang, wah keren juga ya kalau namanya jadi ya. Awalnya belum Abdul Coffee Theory, awalnya dia ngasih ini. Gimana kalau musik lu kita bikin funk? Maksudnya funk gimana kayak Funky Kopral, gue bilang gitu. Ya nggak apa-apa, kita coba aja. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak. Ini gue dapat namanya Abdul Got the Funk Reaction kata dia. Waduh, gila berat banget.
Waduh berat, jangan bro. Musik gue nggak ada fang-fangnya. Jatuhnya kayak gue nipuin orang, ntar gue bilang gitu kan. Ya udah ganti. Terus akhirnya, oh gimana lu suka film science fiction kan? Gimana kalau kita bikin Abdul and the Apollo Love Rocket? Waduh, panjang lagi. Gila, gokil juga gue bilang. Panjang banget ya bro. Keren sih. Itu nama album bagus sih. Apollo Love Rocket bagus. Apollo Love Rocket boleh lah. Terus nanti disingkat orang kroket gitu. Sangka jualan. Oke, terus. Terus akhirnya baru terakhir dia kirim gitu kan. Waktu itu masih BlackBerry ya. Jadi dia kirim gimana kalau Abdul and the Coffee Theory. Dia nulis gitu. Wah, ini si Baja semua nih. Baja nih semua ngasih ide. Si Baja wah, keren nih gue bilang. Wah, bagus nih Abdul and the Coffee Theory. Terus akhirnya gue ngomong sama teman-teman, kalau nama bandnya jadi Abdul and the Coffee Theory gimana? Wah, cakep tuh bro, cocok tuh sama musik-musik kita yang agak jazzy tapi ada popnya. Akhirnya dapet. Dari situlah kita akhirnya kita datengin David Carto, kita rilis album pertama kita. Nah, itu lu berarti indie di situ. Karena kan 2007 nggak make it kata lu. Iya, tapi kan 2007 udah indie juga, tapi indie titip edar di label besar. Itu belum Coffee Theory kan? Belum. Nama lu di situ siapa? Abdul aja. Susah sih ya. Susah. Banyak. Terus waktu gue rilis Abdul tuh beberapa radio bilang ini terlalu namanya terlalu kayak mau rilis mau Ramadan. Iya. Ini lagunya nggak Ramadan lagi gitu kan. Jadi nggak nyambung dan ya intinya kurang keren kan. Jadi kurang keren. Tapi pas gue rilis Abdul and Coffee Theory semua suka. Radio senang. Oh namanya lumayan nih menyelamatkan Abdulnya gitu. Lebih ke sesuatu yang kok aneh gitu ya. Aneh. Berhasil jadi gimmick benar. Dan band lu aman, ada nama lunya juga aman. Jadi akhirnya kita bagus terus Baja ngomong gini gue ingat. Ya nanti one day kalau lu bikin The Coffee Theory asli coffee shop nyambung kan sama band lu. Dan benar kejadian sekarang udah ada The Coffee Theory. Lu pernah bikin kafe juga? Akhirnya setelah itu gue bikin The Coffee Theory. Iya. Film? Apa udah gak boleh? Dia pengen bikin film, istrinya gak boleh. Karena ngabisin banyak duit itu. Iya. Film itu memang gede di proyeknya. Di situ masuk label lagi langsung. Jadi waktu itu pas gue kerja sama David Carto ya di Majors. Oh Major ya. Di Majors itu alhamdulillah albumnya cukup laku ya untuk band di waktu itu. Dan akhirnya kita mau kerjasama dengan label berikutnya yaitu Catch Record di Stara punya. Dulu waktu itu ada toko. Masih indie ya. Iya. Ini kan kayak The Major itu label tapi label indie. Iya. The Catch juga indie, dia kalau nggak salah di Stara ya. Iya di Stara benar. Nah, lu kan bener nggak sih? Lu Jesse memang lu jazz apa gimana? Sebenarnya pop sih. Cuman waktu itu gue rilis Abdul and Coffee Theory single pertama itu judulnya Beauty Issue dan agak swing ala Indra Lesmana Rumah Ke-7 gitu. Yang kayak 7 susun itu ya? Iya Rumah Ke-7 ya. Rumah Ke-7 ya? Iya. Gitu. Harry Connick lah. Iya Harry Connick Junior benar. Oh iya. Lu itu yang keluar dulu ya. Makanya orang nyangkanya lu. Padahal enggak. Padahal satu album gak ada yang kayak gitu lagi. One and only ya? Iya one and only. Dicapai ke situ karena dia naik kan? Iya benar. Beda kalau Ardhito kan emang satu album tuh satu style kan. Waktu itu gue keluarin. Jadi waktu itu gue ingat banget kita ngobrol jadi sebelum rilis tuh ketemu sama orang-orang radio gitu ya. Dan orang radio bilang udah Beauty Issue paling beda nih. Jadi lu bisa diomongin gitu, lain sendiri. Dan benar pas gue rilis Beauty Issue itu benar-benar diomongin dan lumayan radio airplay-nya oke sampai akhirnya ada iklan yang mau make lagu itu Beauty Issue kan. Dia mereka suka banget tagline cuman karena nggak apa sih namanya. Nah ini gue belum cerita ke orang-orang ini, sekali ini gue bercerita di sini ya. Jadi akhirnya waktu itu sempet lah kita ditawarin lagu itu untuk jadikan iklan salah satu brand besar lah ya. Dan akhirnya nggak deal karena kita nggak mau harga yang kecil itu misalnya. Nggak dapat lah harga. Nggak deal lah, oke. Tapi tiba-tiba tetap keluar bro. Wah serius tuh? Iya. Pakai lagu lu? Iya. Jadi nadanya hampir mirip, judulnya jadi Beautiful You gitu. Dan itu kayak semua teman-teman gue bilang kasih selamat ya bro, akhir lagu masuk iklan. Terus bilang kagak bro, dia rip off my song man gitu. Serius? Lu nggak komplain itu? Enggak, gue waktu itu nggak nuntut apa-apa, gue diam aja sih waktu itu. Karena gue nggak ngerti apa-apa sih waktu itu. Jadi maksud gue
ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Tapi mereka benar-benar pakai itu lagu Ya, sebenarnya. banyak sih yang kayak Ya, gitu ya. Cuman nggak apa-apa. ya waktu itu gue belum masih band baru dan siapa. Berarti tapi pencapaiannya situ adalah lagu lu sampai ditiru orang. Ya, ya itu kan? sih yang gue suka sih. Kasihan Walaupun gue buat sedih juga kau, dengerin. itu fakir, itu kan fakir iklan. Iya, benar-benar. Fakir kasihan. Tapi alhamdulillah nggak lama kemudian setelah lagu gue digituin, gue nyiptain lagu judulnya Moving On, meledak sama Andin dan dibeli iklan juga. Alhamdulillah. Waktu itu masih Mentari namanya. Mentari. Ya kan lagunya kan bersama Mentari. Oh iya benar. Dan akhirnya Mentari beli Rezeki lagi. nggak kemana-mana. Rezeki nggak kemana-mana. Dan akhirnya dibalas sama Allah. Lu kok nggak jadi Abdul Mentari nggak ya? Karena Andin yang nyanyi bukan Oh gua. iya. Oh berarti lu di sini sebagai komposer aja ya? Komposer aja. Lu nggak terlibat? Ya nggak terlibat musik juga. Musik Andin juga bikin dari sendiri Andin. sama Nikita Dompas nggak salah waktu itu. Oh Nikita. Nah terus udah nih, ya lu beres di situ, naik banget kan tuh album. Alhamdulillah. Itu kalau gua ngelihat malah di streamingnya masih juta-juta ya. Iya, Oke. bagus sih streamingnya. Wow, biasanya orang kalau lagi naik gitu kan, wah label-label major kan pada nyari lu biasanya. Iya, akhirnya ada satu label major juga waktu itu yang akhirnya approach ya. Kan, gitu. bener kan? Bener. Terus. Dan akhirnya di tahun 2000 berapa tuh ya? 2018 atau 2017 mereka menawarkan album-album gue yang gue rilis sebelumnya untuk jadi punya mereka lah gitu. Oh, akhirnya kontrak juga lo. Di kontrak akhir. Karena waktu itu gue berapa kali mengasih lagu lah buat label ini gitu. Sampai akhirnya, udahlah dulu jadi artis kita aja. Kan lumayan lu juga nggak kayak artis indie lain harus ngumpulin duit habis manggung. Terus baru bikin video klip segala macam. Bagus approach. Manggung lu bagus kan waktu dulu kan. Iya bagus manggung lu banget. kan? Jadi approach-nya bagus. Jadi lu nggak pusing lah. Udah ada kita yang biayain gitu. Dan mungkin video klip lu bisa lebih bagus karena kan budgetnya lebih gede. Jadi approach-nya sangat bagus. Nah tapi ya beberapa album lu ya kita belilah. Maksudnya jatuhnya lebih kayak apa istilahnya ya? Di istilahnya beli ya itulah mau. Ya pokoknya license-nya lagu-lagu lu di dia ya. Di dia gitu. Berapa album? 3 album waktu itu. 2000? 2018 kalau nggak salah. Oke 2018. Oh kontrak 3 album itu biasanya berapa tahun tuh? Lu kontraknya berapa tahun? 25 tahun. Hah? 25 tahun? Berarti apa sekarang lu masih di situ? Album tuh masih di situ yang lama-lama masih. Tapi kan kalau rilis lagu baru kan gue sendiri. Iya kenapa kan biasanya ada kontrak itu. Jadi kontrak gue sama dia gue percepat lah, lebih cepat lah. Boleh sama dia? Boleh. Mereka sangat support lah. Oh cuman masternya punya dia 25 tahun. Iya. Berapa album? 3? 3, ada 3 album. Naik tapi man, Pak. Alhamdulillah streamingnya bagus. Oke. Jadi intinya mereka nggak rugi lah beli album itu. Elunya juga nggak rugi kan? Ya oke lah. Alhamdulillah lah kita syukurin aja. Oke lu gitu. Oke lu gitu. Oke lah. Maksudnya semua keputusan yang gue buat itu mungkin ada beberapa yang gue sesalin. Tapi setelah gue lewatin nggak ada yang gue sesalin sih. Ternyata gue belajar kan dari situ. Gitu sih. Gue lebih ke situ sebenarnya. Sampai sekarang berarti lu masih tetap bermusik ya? Masih. Nah pada saat lu kan waktu dulu ya lu terima duit dari iklan, penyanyi beli di lu, manggung lu bagus, berarti kan lu nggak, you have no problem with the finance, right? Iya waktu itu ya. Pernah nggak you have problem with finance? Oh pernah banget, pernah. Itu gara-gara apa? Gara-gara pandemi sebenarnya. Pandemi. Oh. Iya. Karena kan nyanyi nggak ada, terus Itu saya kan juga. Semua ya. Oke. Karena kan ini pandemi nih. Iya, karena Abdul Covid ini kan duitnya tuh dari manggung-manggung, terus Cafe. ya, terus coffee shopnya juga ada kan. Oh iya. Waktu itu kita ada 3 kalau nggak salah coffee shop, dan itu tutup semua tuh waktu pandemi. Ya iyalah, lu mau ditangkap terus. Iya, dan tutup akhirnya beneran tutup, jadi nggak bisa lanjut lagi gitu kontraknya. Jadi akhirnya ya from apa ya? From hero to zero jadinya. Waktu itu. Iya. Nah, menghadapinya gimana, men? Wah, itu lumayan sih. Maksudnya dari apa ya? Dari finance. Tapi lu kerja, memang kerja?
Dulu gue sempat kerja, terus gue ngundurin diri, sampai akhirnya gara-gara kejadian itu gue menawarkan lagi untuk masuk gitu, bro. Oh, lu kerja mengundurkan dirinya karena nggak sesuai. Ya pokoknya ada sedikit ya masalah lah dengan salah satu atasan gue. Waktu itu. Apa karena lu banyak duit? Ya sebenarnya sih kalau waktu itu nggak banyak duit sih mungkin gue nggak keluar. Oke. Jadi ada itu juga. Ada aman lah. Gue aman bisa sendiri lah. Gue bisa sendiri lah, iya benar. Berarti lu balik laginya pas waktu lu di pandemik dong? Iya, gak ada duit. Ya itulah masalah kita kurang bersyukur ya. Iya, gitu ya. Jadi pas gak ada duit, ya sayang juga gitu. Oh, lu balik lagi. Jadi akhirnya ada kerjaan lagi. Akhirnya ada kerjaan lagi. Sekarang gue akhirnya ya kerja juga. Masih tetap bermusik juga. Terus mungkin kalau yang follow Instagram gue selalu nge-review film. Jadi awalnya dari situ sebenarnya. Awalnya dari nge-review film. Terus banyak juga yang nanya juga ke gue, kenapa lu akhirnya jadi bikin video nge-review film? Ya karena sejak gue kuliah, gue suka banget kan nonton film sama teman-teman gue. Kadang-kadang gue suka bayarin juga, ayo kita nonton ini film keren men gitu. Wah, kan. Tahu gitu gue jadi temen lu. Iya. Terus akhirnya gue ada di satu titik nih, gue jadi tahu gitu teman-teman gue itu suka film apa aja. Jadi kalau misalnya mereka nanya ke gue, lu nggak akan suka, nggak usah. Lu mendingan nonton di DVD aja nanti. Lu kenapa nggak nonton bioskop? Lu tidur paling, gue bilang gitu kan. Ini bukan film lu. Jadi gue tahu lu film bisa ngebaca akhirnya. Saking gue tahu karakter teman-teman, misalnya kita ngobrol nih, terus lu ngomongin soal film, terus gue bisa baca nih, oh lu suka filmnya gini nih. Sama yang 19 detik sukanya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi lu tuh seneng banget nonton. Iya, waktu itu film Indonesia apa film luar? Lebih banyak film luar tapinya. Waktu itu lebih banyak film luar, dan akhirnya ada temen gue juga yang sedikit komplain, lalu jangan Hollywood banget dong bro, lu udah saatnya membanggakan film Indonesia gitu. Dan sempat juga nggak akhirnya? Sempat juga. Dan akhirnya gue nge-review juga film Indonesia, dan akhirnya gue diajak teman-teman komunitas juga, jadi akhirnya gue udah masuk komunitas film gitu, terus kita bikin film-film pendek lah waktu itu. Sampai sekarang nih? Iya sampai sekarang. Wah good dong. Dan kita akhirnya ngambil langkah yang cukup gila juga, yaitu bikin film panjang sebenarnya, dan itu yang akhirnya ya cukup menghabiskan duit juga. Enggak serius, lu yang bikin film? Iya, gue yang bikin. Mau biayanya, mau ceritanya, mau itu? Iya, gue yang ngerjain dan gue cari duitnya gitu. Jadi kayak misalnya gue datangin nih kayak iya. Mas Ferdi, gue mau cari investor lah. Cari investor lah, gue cari semua. Jadi gue cari investornya, gue cari screenwriter ya, walaupun ceritanya gue yang buat ya. Iya, berarti lu bikin sinopsis kan? Iya, sinopsis segala macam. Terus akhirnya ntar ada yang kembangin. Itu semua gue cari sendiri. Jadi benar-benar gue dari nol lah gue kerjain gitu. Oke. Iya sampai. Gokil. Iya sampai beberapa masalah datang. Ada yang dulu awal di tim kita keluar segala macam, belum lagi drama-dramanya. Iya macam-macam lah bro. Ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi, nah lu nih di sini di film ini, gila lu pengalaman belum ada. Belum ada. Langsung bikin film panjang. Iya. Maksudnya film untuk film biasa film. Iya, benar. Pemainnya lu bayar ini. Iya. Dan gue main juga lagi. Anjir. Jadi karena supaya kan gue pikir itu kan gede pak. Gede dan cuman ya waktu itu mungkin gue mikirnya kan waktu itu dulu aja gue jadi penyanyi juga nggak ada basic latihan nyanyi, terus gue juga bermusik juga nggak bisa main alat musik tapi bisa buat, gue pikir gitu kan. Harusnya sih gue dengan tim-tim yang oke bisa ngerjain, ternyata sesusah itu, dan gue akhirnya ngerjain lumayan lama sih gue ngerjain sih. Oh jadi lu nih gini ya, kalau gue ngelihatnya adalah waktu itu kan sempet tuh ada terus lo di setiap acara banyaknya lu ada. Gue sering banget ngelihat ada di panggung-panggung ada lu gitu. Tiba-tiba sekarang gue nggak kedengeran. Bayangin terakhir di tempat gue, gue jarang apa gue kurang update apa gimana gitu ya. Oh lu sibuk di situ pak? Iya waktu itu ya. Luar biasa, mahal sekali hobinya. Kadang-kadang gimana ya?
ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang di saat lu diketawain orang, lu gak akan bisa, terus kita mencoba membuktikannya gak sih? Ada Dan momen itu ternyata kan ya? memang saya lucu. Kita emang layak diketawain juga kan? Gini, oke. Lu kan pernah drop, kata lu tadi kan apa keuangan. Iya. Begitu lu naik lagi lu bikin film. Emang bini gak kapok apa gimana gitu? Lu punya duit malah bikin film, apa gimana gitu? Ada gak? Ada. Ya istri gue sempat komplain lah, dan ya akhirnya sih mungkin dengan jatuh gue waktu 2020 akhirnya juga dia belajar. Oh ya, cara ngomong sama gue yang benar adalah Tapi dia support, dia intinya support, dia tetap support. Cuman bertanya aja. Iya, bertanya aja kenapa mengambil resiko yang luar biasa ini sih. Cuman jujur bro, waktu gue kerjain sih sama kayak gue ngerjain musik sih. Lu happy-happy aja? Happy banget sih. Iya sih, ini dunia baru ya. Terus iya, karya kan. Semangat, dan itu tetap karya, dan emang lebih susah sih dari bikin musik kalau menurut gue. Jadi apa kayak, judulnya bro? Jadi Nggak Coffee and Theory kan? enggak. Jadi gue bikin cerita film bukan komedi satir, ya indie zombie satir gitu lah. Ada zombinya. Ada zombinya. jadi susah kan? Lu harusnya si Didi, pemain drum gue tuh zombie loh. Oh iya. Iya, jomblo biadab. Dia belum kawin, sekarang dia zombie. Jomblo biadab. Jadi lu bikin tentang, lu out of the box sih bikin zombie anjing. Lu kan tahu di sini gak ada zombie, Pak. Gak ada, makanya kalau adanya ngepet. Makanya orang bilang lu agak gila lo. Itu kan bukan culture kita. Iya, ininya kan lu tahu dong harus bikin gimana. Iya, mahal tuh bro, yang itu. Gue juga gak mikirin awalnya. Gue pikir tinggal kasih darah doang beres. Ternyata gak. Kalau kita gak dipakai nih ya, kita bikin zombie nih, bayangin ya. Gue nih bikin zombie nih, tapi kita modal kurang ya. Jadi kita zombie gak diapa-apain nih mukanya nih. Cuman gini doang. Mabok nih. Mabok orek tempe nih. Kan pasti kan harus diapa-apain ya. Nah itu mahal gitu. Kalau nggak di make up kan gini dong. Kayak orang mabok. Nggak dibilang zombie, pemabok. Wah gila, berani loh. Iya, sampai gue datangin beberapa apa sih namanya istilahnya kalau yang make up artist ya. Iya. Terus mereka bilang budgetnya berapa? Budgetnya cuma segini. Wah nggak bisa bro. Lu bikin zombie dengan budget gitu, Gak itu bisa. orang gila sih kata dia. Jadi mau badut ulang tahun. Sampai gue mikir, gimana ya duitnya nggak ada. Terus gue mikir gimana cari duitnya. Ya gue cari aja bro untuk bisa ada makeup artist. Tapi ya mau gimana ya, seadanya dengan budget yang ada. Dan akhirnya ada juga. Wah, lu harus ketemu Ivan 17. Nah, Ivan nih kalau ini banyak idenya. Kalau PFFN mau bikin ini ada orang ini. Ada orang gila. Ada orang gila maksudnya. Gila. Kan tinggal pendananya kan buat itu bang, dia yang support loh. Iya, dia support orang-orang yang mau bikin. Wah, siapa tahu? Keren. Oke. Father of Zombie. Siapa tahu lo dikukuhkan menjadi bapak zombie Indonesia kan bisa. Jadi itu sebenarnya gue mau bikin film zombie yang beda gitu bro. Apa nih zombinya? Jadi bro, zombie gitu. Bro, nongkrong dulu bro. Jangan ngejar-ngejar orang mulu. Ya pokoknya gue ingin sebenarnya awalnya Iya. gue mau bikin parodi kan. Cuman kalau parodi kan banyak hak cipta yang harus kita izin kan. Iya. Jadi akhirnya ya filmnya original agak parodi. Jadi orang pas nonton juga bingung. Ini sebenarnya mau ngelucu atau serius gak jelas gitu. Terus Gue pengen ceritanya. Ini zombie ngapain? Gara-gara digigit ya. Gitu jadi zombie apa gimana? Apa tuh ceritanya? enggak, ceritanya simpel sih. Ini gue ceritain aja ya mungkin ya. Iya. Pokoknya intinya ada satu karakter dan kebetulan gue yang main. Iya. Karakternya gue juga ya. Zombinya baik. Iya. Zombinya baik. Jadi ada satu karakter di mana dia menemukan satu buku, dan di buku itu ya kayak punya magic lah. Terus tiba-tiba gue kayak terhipnotis menuliskan sesuatu dan akhirnya gue tertidur. Nah ternyata pas gue bangun gue nulis kok ada kayak kisah zombie gitu. Ternyata tiba-tiba jadi kenyataan. Tiba-tiba zombie nyerang. Oh, gitu. nah ini out of the box. Jadi menurut gua kita jangan lihat zombinya. Ya, kalau lihat zombinya kita akan ketawa. Tapi lihat adalah
di tengah-tengah orang yang soal drama, soal horor yang Indonesia, tiba-tiba dia bikin zombie. Ini harus gue lihat nih, anget apa enggak badannya. Jadi Ternyata saya zombie. itu keren, Pak. Menurut gue itu keren. Iya gitu sih sebenarnya. Cuman memang kalau biaya lebih keren lagi tuh. Kalau nggak ada lebih mantap lagi. Iya karena waktu. Dan ini belum tayang, Pak. Belum. Oke, berarti kalau misalnya ini ada film satu, kalau memang ada teman-teman ya, Maxstream atau perusahaan Indonesia tuh apa ada Stro, ada iFlix, ada apa pokoknya yang tertarik. Iya. Ini film udah jadi nih, tinggal ditayangin sebenarnya. Benar. Ini OTT ya, kita ngomong OTT ya. OTT, Karena kalau benar. ngomong itu kan gue nggak tahu sih caranya kalau di bioskop. Kayaknya. Dan ini berapa menit? 71 menit. Wah, gila 71 menit. Gokil Pak. Dan itu lagu-lagu lu bikin juga? Ada lagu juga di situ ya, bang. Gue kayak masukin ada beberapa lagu ya. Gue juga yang nyiptain juga lagu. Jadi musiknya juga gue yang ngerjain juga, gila sih pokoknya. Iya bisa dibilang wajahku gila sih. Pucat karena belum minum darah. Ku datang sempoyongan karena saya zombie. Jangan anggap saya mabuk. Wah gokil sih lu. Gokil ya. Oh ini tamu tergokil nih. Oke sih tapi gue sih salut sama lu. Iya. Apa yang lu dapatkan? Yang gue dapatkan adalah ketemu teman-teman yang support ya. Maksudnya kan ada beberapa teman yang tidak support, malah dalam produksi film itu gue dijelek-jelekin, terus akhirnya ditinggalkan dan akhirnya berefek lumayan lah di kehidupan gue. Terus gue belajar juga ternyata gue harus prepare lebih awal dan tidak seperti kayak musik yang lu malam ini dapat ide langsung kerjain, nggak kayak gitu, nggak bisa. Film team, right? Lu harus siapin semuanya, lu atur budgetingnya dengan benar dan reki dulu lagi kan. Pokoknya semua lu harus pikirin karena nggak bisa seinstan itu gitu. Jadi emang semua harus gue ngerti sih kenapa. Ya gue termasuk pencinta film terus tiba-tiba gue bikin film terus kayak emang kalau lu bisa dibilang it's my dream come true, akhirnya gue kerjain sesuai dengan impian gue tapi gue belajar banyak sih. Jadi itu sekolah film gue sebenarnya. Nah gue ngerjain tuh nggak salah 5. Jadi lucu nih bro. Jadi awalnya gue ngerjain 2 hari dulu ya kan. Film pendek tuh lama-lama gue ada kepikiran kenapa nggak kita panjangin aja ya, lucu juga ya. Terus tambahin lagi 2 hari lagi, terus tambah 2 hari lagi, terus makanya duit makin habis kan. Jadi sebenarnya niatnya film pendek bro. Jadi emang sutradaranya aja gila. Jadi syuting berapa hari lu? Total 6 hari sih jadinya. 6 hari dan 71 menit. Gila gak bro? Itu masa. Terus filmnya zombie lagi. Ngomongin berapa puluh orang. Ini canggih loh. Dan ini lu gini ya. Lu akhirnya dia breakthrough juga. Biasanya film di atas 60 menit. Itu biasanya 10 hari gitu ya. Dia bisa membreak 6 hari. Berarti kan cost cutting gila-gila. Ya kan? Iya bisa. Semuanya bisa. Kalau bisa. Segala sesuatu bisa karena kita dalam keadaan yang kekurangan. Bener nggak? Pas-pasan jadi bisa semuanya. Kalau berlebihan malah jadi nggak bisa. Berpikir dia. Wah gokil sih Pak. Nanti kalau gue udah mau memutuskan untuk orang nonton film gue, nanti gue kabarin. Oh iya harus. Pokoknya siapa aja ya. Ini belum keluar. Belum keluar. Masih di dalam oven. Iya benar. Nanti juga. Tapi udah selesai grading segala macam. Udah selesai semua. Jadi udah tinggal rilis aja sih sebenarnya. Good. Makanya ntar kalau Farid nonton, wah lu emang gila sih bro. Tapi bener lu harusnya prepare sih bro. Jadi kita tahu ya ternyata kemarin itu cita-cita pengen jadi zombie. Enggak, cuman ini gue belajar satu lagi itu adalah ini. Kesalahan yang gue lakuin adalah menjadi aktor dan sutradara. Itu susah. Itu capek. Itu capek banget sih. Udah gitu gue baru nyadar banyak lari. Jadi pas gue lagi udah kecapean lari berkali-kali berapa terus gue lihat monitor gue udah mau mati gitu. Oh my god, kok capek banget ya. Wah gila tuh. Udah kita lagi bulan puasa lagi bro. Lu zombinya zombie modern. Zombie modern. Cuman jalannya tetap enggak, kan ceritanya kita dikejar zombie kan. Oh iya. Berarti harus lari dong. Zombinya tetap gitu. Oh gitu. Kalau gue jadi zombie aman bro. Iya kan pelan jalannya. Iya pelan jalannya. Ya tapi lu lihat gak film zombie yang di apa sih Brad Pitt? Oh, lari kan? Ya, sama kayak Last of Us. Last of Us juga kenceng. Zombie modern, zombie zaman dulu kan gimana nih?
gitu kan. Pokoknya George Romero itu masih yang zombie jalan gitu. Ya era-eranya Michael Jackson Thriller lah kan masih zombie yang pelan gitu kan. Jadi nih dari sini belum terindustri lah. Belum. Jadi belum apa-apa nih. Belum. Ini kapan lu bikin nih? Gue mulai bikin tuh Maret tahun lalu, selesainya Agustus. Jadi Maret gue syuting 2 hari. Agustus terus, tahun 2024? Iya. Terus Mei gue bikin lagi 2 hari. Pokoknya lagi ada duit gue bikin gitu. Terus gue lanjut lagi Agustus ada lagi 3 kali. Pokoknya 2 hari. Gila lu jadi. Terus akhirnya kita edit sampai Desember ya kemarin. Edit segala macam, isi skor. Jadi kita ngerjain pas lagi ada duit aja bro gitu. Wah, walaupun tetap habis juga sih duit ya gitu. Cuman ya. Judulnya Zombieforia. Mudah-mudahan tayang ya. Mudah-mudahan ada nih yang mau lo ambil gitu. Oh ini zombie tuh. Karena Indonesia loh. Belum ada loh. Gue pernah film Korea ya. It's Alive apa judulnya tuh. Korea kalau gak salah. Oh iya itu yang di Netflix. Iya di Netflix. Itu kan bagus juga tuh zombie gitu kan. Tapi Korea yang paling terkenal Tren to Busan sih. Oh iya itu sih keren. Tapi itu juga mahal tuh. Mahal itu big budget itu. Itu 7 hari bikin syutingnya. Beda sehari. Ya pokoknya kalau filmmaker sih bilang Abdul bikin 6 hari zombie 71 menit. Oh gokil. It's gonna be bad. Pasti orang mikir gitu. Karena kan gini ya. Kita tuh bisa bikin sebentar kalau memang kita dalam satu ruangan. Oke lah. Iya benar. Gampang. Itu gampang sih. Zombie man. Lu dikejar-kejar zombie dari kamar ke kamar apa gimana? Tapi gini nih, kalau ada kesempatan nanti gue di podcast ini gue kasih trailernya ada kok. Trailernya boleh? Trailernya boleh. Wah keren. Ntar gue kasih keren. Dan ini belum rilis. Jadi gue gak bisa kasih link apa-apa. Karena nanti gue kasih sedikit aja cuplikan. Nah itu. Itu filmnya cuplikannya. Jadi buat yang mau merilis film ini masih bisa. Dan ini masih open. Sangat open. Dan konfidensial apa? Konfidensial. Jadi ini oke nih. Baru gue kasih lihat ini nanti. Iya. Gila. Pantes tuh hilang. Lu zombie, Pak. Oke. Kalau Iya. Lu dapat lagi ternyata kesempatan main film. Bukan main film, bikin film. Iya, bikin film. Ada yang danain nih ya, ini bukan lu. Apa hayalan lu berikutnya? Hayalan berikut gue. Tentang apa? Gue mau bikin film tentang time travel. Time travel tuh yang orang masuk ke dunia lain? Oh bukan, time travel tuh pindah waktu bro. Iya, yang ke zaman dulu. Iya, misalnya dari orang jauh. Dulu gue pernah waktu kecil ada time tunnel namanya. Oh, time tunnel. Itu bagus, di bule ya. Itu cuma sebentar, tapi gue seneng banget. Itu hayalan anak kecil sih. Oh, oke. Kayak misalnya kita mau pindah ke tahun berapa gitu kan. Iya benar. Gue balik sini kaya Pak. Oh iya, keren. Karena kan kita tahu ya taruhannya. Yang menang siapa di sini kita balik ke sini kayak gitu kan. Iya, kayak Back to the Future itu berarti. Seperti itu. Iya, kayak Back to the Future seperti berarti. Itu. Oh iya. Lu mau bikin yang kayak gitu kan? Iya, cuman kalau ide gue adalah kayak misalnya ini contoh nih, misalnya Mas Ferdi dulu waktu kecil sama gue temenan terus tiba-tiba kita ada di satu event yang akhirnya bikin kita trauma, misalnya ada yang meninggal atau gimana. Terus one day kita pas di umur sekarang ada kesempatan balik sana untuk merubah itu gitu. Oh oke. Iya, Ini berarti lu gila, lu otak lu jalan terus ya? Bikin membuat satu cerita. Iya. Gue ingin aja sih kalau bisa gue buat. Ada lagi lu pernah nonton film ini nggak? Judulnya apa lupa gue. Yesterday. Oh iya, gue suka banget itu. Itu suka banget. Keren banget itu. Iya kan? Cuman gara-gara dia jatuh terus tiba-tiba beda universe gitu. Terus langsung Beatles nggak ada. Iya, Beatles nggak ada. Itu salah satu film paling bagus sih. Itu salah satu hayalan gue. Iya, itu keren. Waktu kecil gue pengen, kalau gue balik ke zaman dulu, lagu-lagunya gue ambil, gue ikut. Beatles pasti jadi fans gue gitu. Jadi loh itu. Benar-benar itu bagus banget. Jadi ngehayal lah. Iya betul. Karena hayalan itu, ini kita bisa pakai handphone, itu hayalan orang zaman dulu. Benar sih. Kita bisa terbang, hayalan orang zaman dulu. Iya. Lu mau bikin itu film, itu juga hayalan kan? Iya. Kejadian. Jangan lihat zombinya. Iya. Jangan. Oke. Oh itu, berarti kita tahu. Oh lu di situ lu ternyata ngilang tuh lu punya mainan baru lah. Iya. Punya mainan baru. Benar. Oke. Tapi lu musik tetap.
Musik tetap. Ada lagi bikin musik? Ada, gue baru aja ngerilis judulnya Kabur Aja Dulu. Kayak yang kemarin-kemarin dong itu. Iya, ada. Itu sebenarnya bukan lu ngikutin itu apa? Hashtag itu gitu beda sih. Kalau Kabur Aja Dulu yang itu kan lebih kayak nyuruh kita, udahlah ngapain kita di sini terus. Kalau ini lebih kayak when you fall in love dan lu akhirnya disakitin, boleh juga lu kabur aja dulu untuk nenangin diri lu. Oh, bukan soal sekolah ya? Iya, bukan. Wow. Jadi ini judulnya Kabur Aja Dulu. Iya, Kabur Aja Dulu. Udah ada di Udah ada. Di semua Spotify. Ada. Udah. Video lirik atau videonya? Video lirik udah ada. Walaupun guanya nggak ada. Ya oke. Nanti gue tayangin di sini. Iya. Kabur Aja Dulu. Jadi kalau kalian yang punya cerita, wah kalian lagi ada di dalam satu masalah percintaan yang putus cinta apa segala macam, dengerin ini. Iya. Ternyata Kabur Aja Dulu itu ada fungsinya. Ada solusi. Ada solusinya. Ya, ada di sini ya. Gua kasih linknya nanti di caption gua. Oke sih. Itu jalan masih Abdul and the Coffee Theory. Masih. Dan masih di label yang itu. Ya pokoknya kita masih di streaming itulah masih. Masih ya? Masih. Oke. Wow, nah ini yang gue demen ini lu balik lagi dong, men. Iya. Jangan main film aja, bikin film aja. Iya, karena setelah bikin film kan duit habis, jadi gue butuh nyanyi lagi sih. Memang gede ya, Pak. Kalau film tuh cukup gede sih, karena gue kan waktu itu nyari investor juga budget yang dikasih cuma segitu, dan saat gue kerjain melebihi dari yang ada kan berarti gue harus backup. Iya, stop dia. Jadi ya itu sih sebenarnya, lebih ke situ sih. Terus ide yang sebenarnya harus selesai di awal, terus akhirnya gue tambahin lagi berapa hari kan itu ya. Ya lu udah pakai duit sendiri tuh ya? Iya, udah pakai duit sendiri itu sih. Gokil, Pak. Iya, emang agak udah lu sendiri bikin film, duit sendiri, men. Ya sebenarnya sih gue nggak sarankan buat filmmaker muda ya, cuman lu harus rasain sih betapa menyiksanya, tapi I love it every minute lah. Iya. Cuman yang gue pikirin gini adalah satu sih. Kalau kita ya lagi melakukan apa aja ya, khususnya laki-laki ya, yang udah berkeluarga, kita sih pengen aja ya melakukan apa. Cuman kan sebelah kan, lo tahu dong. Iya, sebelah marah-marah pasti. Bini itu kan ahli matematik semua. Iya kan? Kadang-kadang uang apes aja bisa ada di gua gitu. Iya, benar sih. Dia nanyain, tuh ada uang apa tuh di lemari? Hah? Uang apa? Itu yang di amplop coklat. Oh, uang apes. Kok apes? Udah saya sumpetin masih ketahuan juga. Itu kan uang apes namanya ya. Gue baru tahu tuh uang apes itu. Iya, ada uang apes. Ya itu kan kadang-kadang suka, wah kan nilai kan gede loh ini loh, nggak main-main. Iya. Nah kalau musik mau lu udah aman, ada label ya? Aman. Maksud gue, even ada label nggak ada label gue bisa jalan. Iya, oke lah. Iya, itu aman. Nggak terlalu gede lah. Jadi jatuhnya kalau bahasanya tuh just like walk in the park lah. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau bikin film enggak. Ini kayak desain ya. Jadi kayak gue udah bikin 5 atau 6 album gitu ya. Kalau gue gabungin tuh susahnya sama bikin film ini. Lebih susah bikin film ini. Emang gitu ya? Iya, susah bro. Karena kalau misalnya kemarin gue nggak jadi aktor ya aman. Gue direct aja aman sih. Tapi duit lu nggak aman. Duitnya nggak aman. Jadi mau nggak mau bayar. Jadi lu kan cost cutting dari situ kan ceritanya. Jadi tapi ya itu dia, jadi director dan actor itu gue bilang menurut gue Mel Gibson luar biasa sih. Maksudnya dia bisa direct film kayak Braveheart sendiri, itu dia menang Oscar. Passion of Christ. Iya. Wah, gokil. Tapi dia nggak main kalau di Passion of Christ. Iya dia main. Oh, ini yang main ya? Iya, dia main kan. Oh iya, sambil main dia jadi juga. aktor Iya juga sih. Itu susah sih menurut Tom Cruise nggak ya? Tom Cruise nggak. Ben Affleck yang main. Iya, Ben Affleck. Dia bikin Argo tapi dia main juga. Itu susah, men. Town ya? Iya, The Town tapi bukan dia sutradaranya, tapi dia main doang. Tapi dia main doang. Tapi yang sutradaranya tuh si Argo itu yang Iya, Argo tuh gila tuh. Hebat sih aktor director sih menurut gue, Kevin Costner. Dances with Wolves dia. Dia ini Iya, dia waktu itu dia sutradara sendiri yang Dances with Wolves dan menang Oscar juga tuh. Director actor juga. Itu menurut gue director actor sih gila. Capek. Iya, kayak Clint Eastwood kan hampir semua filmnya dia yang main, tapi dia yang direct juga gila tuh dia. Gila sih. Gila. Itu jangan gila coba-coba sih. Jangan coba-coba kalau belum ada pengalaman ya.
Kalau kita kan biasanya produce musik sendiri, kita yang nyanyi sendiri, biasa. Biasa ya. Iya benar. Tapi kalau itu ternyata gitu ya, beda ya. Padahal Beda. bukannya lu lebih enak ya, gue maunya begini jadi one take lu udah oke. Jadi kalau menurut gua iya, cuman kan kadang-kadang kita karena waktu kan, gue cuma ngerjain 6 hari bro. Oke. 6 hari, jadi nggak kalau misalnya kita harus ulang, ternyata ini jadi akhirnya nambah lagi harus setnya yang harusnya udah dirubah. Jadi kan itu kan nungguin set lagi, misalnya set udah selesai nih. Oh iya, set. Nah, jadi kan yang set. repot tuh. Sedangkan kan kita budget kecil ya, nggak mungkin yang di sebelah kanan dibikin pakai lampu yang baru kan. Berarti lampu yang ini juga yang kita mau ambil kan. Oh iya. Namanya juga budgetnya nggak ada. Lu pakai berapa kamera? Kamera cuma satu waktu itu. Oh iya. Satu doang. Kalau satu repot. Iya, karena harus ambil long shot, two shot. Kan ada beberapa langsung satu kamera, berapa kamera biasanya kan dia dapat kamera, semua kan. Langsung Angle. Ini kan enggak, misalnya ambil depan nih. Nanti dari sini lagi. Jadi dan berapa ini kan? nyewa gitu mahal ya? Lumayan sih bro, tapi kalau untuk berapa hari nggak terlalu mahal. Tapi kalau lu bikin Cuma yang 2 hari. sebulan, mahal. Oh iya sebulan nih mahal ya. Mahal. Wah gokil, mainan lu mahal begini. Ada aja Abdul and the Covid ya. Enggak. Movie udah theory. nggak boleh. Abdul and the Zombie Theory. Abdul and the Zombie Theory, benar. Lu bikin dong zombie tuh, bikin tuh. Itu kan pengalaman pertama lo lagu. Iya. Iya, by the way, lu nih akan buat apa di musik yang lu akan kerjakan? Selain itu kan udah keluar, yang udah keluar kan Kabur Aja. Ya, Kabur Aja dulu. Apakah lu ada planning? Sebenarnya kemarin kita udah ngerilis lagu tribute buat Vina Panduwinata. Gue nyanyiin lagu Burung Camar. Ada di album itu dirilis di, ini boleh nggak sih ngomong? Nggak apa-apa, santai. Ada di Riches Factory. Oh dan di KFC? Iya Riches. Riches Factory. Dan itu berbentuk CD, jadi belum ada digitalnya. Jadi ini emang agak unik sih. Oke. Kita kayak kembali ke 10 tahun yang lalu. Jadi jualnya di CD. Oh ada CD-nya berarti? Ada CD-nya. Jadi kalau lu makan di situ lu ambil paketnya. Tunggu. Jadi lu bikin lagu berarti lu salah satunya. Salah satunya. Oh lu salah satunya. Berarti ini album lagu-lagu Vina semua. Iya Vina yang semua. nyanyi siapa aja? Ada lu? Ada gua, ada Marsyanda, ada Citra Scholastika, terus banyak lah pokoknya. Tapi yang produsernya adalah si Riches. Iya. Oh oke. Iya, Gue baru tahu bahwa Riches ada musik. Kerja sama label juga dia kalau nggak salah Langit Biru nggak salah namanya. Oh oke. Oh sekarang ada berarti? Ada. Berarti Jadi, lu bisa beli di sana? Bisa. Dan alhamdulillah laku albumnya. Karena Riches Factory kan termasuk yang maksudnya pemesanan digitalnya bagus ya. Oh oke. Jadi mereka ambil yang ada CD-nya gitu. Jadi pas gua cek salesnya, ini yang ya maksudnya yang Gojek segala macam gokil sih penjualan CD. Oke, berarti sistemnya tetap bundling ya? Iya bundling dia. Kalau ininya digitalnya gimana? Nah digital belum rilis. Oh I see. Jadi lu kalau mau dengerin ya lu harus ada CD-nya. Iya. Oke. Iya. Nah sekarang gini, kendala dengan itu adalah kalau sekarang kan gua kalau beli mobil aja nggak ada CD-nya. Iya itu dia maksudnya. Kadang ada CD-nya, mobilnya nggak ada. Kadang dapat CD-nya, mobilnya mana nggak ada. Gitu. Nah itu gimana? Itu kan. Jadi ini sepertinya buat ya, yang ini yang punya pengen nikmat CD aja. Jadi kayak mobilnya mungkin masih belum yang 2024 atau 2025 kali ya. Maksudnya yang 2020-an mungkin masih bisa. Karena gini, anak gue yang kecil, Dakota itu sampai sekarang masih beli CD loh. Jadi CD kan karena nggak ada yang baru. Dia CD lama akhirnya dia beli. Jadi dia koleksi CD. Oh nice. Jadi mungkin banyak juga orang yang seperti itu kan. Iya, anak-anak zaman sekarang nih. Iya benar. Oh, gue bilang CD nggak, playernya dia punya, dia beli apa segala macam. Jadi memang seneng kayak zaman dulu gitu. Malah dia yang piringan hitam ya, vinyl, banyak di kamarnya. Wah dia penggemar musik sama kayak bapaknya. Ya, cuman saya kan nggak ada duit tuh. Jadi nggak beli, pinjem kopi. Rekam merah sama hitam, klak, dengar. Nih, nggak butuh lagi gue, padahal gue udah punya kopiannya. Jadi gitu ya. Wah keren sih tapi. Oh gue baru tahu nih. Jadi kita juga akhirnya baru tahu bahwa kalau kita yang masih pengen punya CD dan ada lagu-lagu, ternyata di Riches Factory itu dia jualan ada CD-nya. Saya baru tahu ini. Iya. Jadi kalau lo mau ada yang kesana ke Riches bisa tanya albumnya. Yang Tribute to Vina Panduwinata. Dan cuma satu itu, ada yang lain-lain juga.
Kayaknya ada juga yang lain sih. Nah, kayak itu Iya. baru tahu tuh. Ini bagus tuh. Cuman yang ada Saya sering sayangnya beli Ricis. Divina Panduwinata. Burung camar Iya. itu lagu lu. Iya, lagu itu iya, lu bawain. Itu gue bawain lagu itu. Wow. Harus denger versi lu. Ya nanti kapan gue dengerin deh. Ada klipnya juga? Belum ada klipnya. bro. Karena susah ya, karena kan kita harus minta izin sama pencipta lagunya. Nah, yang kita izin adalah perilisan CD-nya. Untuk digital berarti kan kalau misalnya kita bikin YouTube ataupun misalnya Spotify harus izin lagi dong. Oke. Nah, itu emang kita belum Synchronize lakuin. ya. Nah, jadi nanti setelah album beres baru mungkin kita rilis yang digitalnya setelah dapat izin semuanya. Ada bagusnya untuk meminta izin kepada pencipta lagu. Ya. Jadi gini ya, kalau soal meminta izin, kalau menurut gue itu adalah adab. Apa salahnya minta izin aja. Kalau memang yang nggak kenal, mungkin kita melalui yang LMK itu. Iya. Tapi kalau kenal, telepon aja. Banyak yang telepon gue kok, Mas Fedi atau bro, gue bawain lagu lu ya. Sikat. Iya. Biasa kok ya, gitu kayak gitu. Benar. Cuman at least malah kalau pas dia tag gue posting juga gitu kita kan. repost juga. Gue repost juga gitu. Kadang-kadang kalau yang suka nggak izin takutnya mereka malah jadi nggak berani posting kan. Takut nggak enak. Santai kok. Santai. Komposer itu santai. Komposer itu baik ya. Iya, sangat baik. Kita salah satu orang-orang terbaik justru. Amin. Ya mudah-mudahan ya komposer-komposer di Indonesia semuanya dengan sistem makin lama makin kesini jadi makin terrealisasi lah haknya. Jadi semua musisi baik-baik lagi. Amin. Pokoknya doa gua tuh. Mudah-mudahan lah LMK juga jadi makin berbenah juga. Iya betul. Dan nggak ada lagi ntar penyanyi sama komposer. Iya tidak ada lagi lah ribut lagi lah. Iya. Semoga nggak ada lagi. Nggak ada, tenang aja ya. Iya. Habis ini. Saya lah jadi presiden nanti. Amin. Habis Prabowo. Semua. Main musik semua. Diwajibkan memainkan musik. Karena menurut gua pemusik itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Kok bisa? Wede. Kan menurut gua kan pemusik. Oh iya bener juga. Karena dia adalah tugasnya menyenangkan orang lain aja. Bener sih. Mau korup ke siapa? Iya. Kan lagu kita sendiri mau korup sendiri. Malah kita dikorupsi justru. Iya. Jadi kita itu paling hebat loh. Nyenengin orang aja kerjaannya udah. Ya film juga lah. Oh iya betul. Ya, itu menyenangkan juga. Iya. Membuat nama jadi naik. Iya betul. Si zombie itu naik. Iya benar nama zombie. Tapi gue pengen jadi sialan gara-gara lu. Gue jadi pengen tahu tuh film zombie. Gokil. Enggak, gue gak pernah lihat Indonesia bikin-bikin itu ya. Udah jarang kali ya. Jadi gue taunya adalah bule aja gitu. Iya bule sih emang kalau bikin zombie bagus sih. Alhamdulillah. Gue sampai sekarang jarang lah lihat yang miss ya. Bahkan terakhir gue nonton season 2 ya Last of Us. Wah bagus banget sih. Itu gue juga lagi nonton tuh. Lagi mulai nonton gue. Season 1? Iya. Wah lu harus nonton season 2-nya bro. Oh iya. Udah keluar tapi kan? Udah season 2-nya bro. Tapi abis selesai? Belum. Cuman, itu tuh yang bikin kesel. Cuman season 2-nya ini aduh. Nonton deh bro. Gila sih season 2-nya gila sih. Ya, lu pasti pas nonton gini. Kok bisa sih? Ada kayak gitu. Rese lu. Jadi gue tuh orangnya. Nanti lu kalau udah nonton lu telepon. Sialan lu bro, gue jadi akhirnya nonton nih. Iya. Gue jadi kepikiran nih. Gue tuh ibaratnya kayak macan tidur ya. Jangan dibangunin. Kalau udah bangun tidur lagi. Enggak, gue tuh orangnya penasaran. Jadi gue bisa tonton satu harian tuh. Semua sampai habis. Iya. Lu nonton deh habis season 1, nanti lu nonton season 2 deh. Lu kayak kalau yang suka review film itu masih ada? Masih. Gue masih kemarin sempat terakhir review yang Oscar ya. Cuman yang film Sinners yang baru ini gue belum. Itu bagus ya? Belum. Bagus banget. Bagus banget. Lu harus nonton ya. Gue pengen nonton. Lu harus nonton bro. Film itu, ini gue kasih sedikit aja previewnya adalah dia ngasih tahu kalau lu terlalu bagus dalam berbuat musik, lu bikin musiknya terlalu bagus, the devil will come to you. Itu dia. And the devil is coming. And itu vampire gila sih. Dia jago banget main gitarnya bro. Blues gitu. Dia tentang musik? Iya tahun 30. Filmnya tentang musik bro. Oh alah. Ini jadi kayak ini Crossroad. Ya bisa digabung. Crossroad tahu kan lo? Tahu gue. Cuman, si Ralph Macchio. Iya Ralph Macchio. Karate Kid kan? Iya. Jadi intinya dia salah satu musisi. Dia gitaris. Dia tuh main gitar.
jago gitu. Terus bapaknya nggak setuju. Bapaknya pendeta. Bapaknya pendeta nih, dia bilang, lu kalau terus memainkan ini, the devil will come to you katanya. Dan lu bisa jadi budaknya katanya. Nah itu di situ. Nah di situ The mulai. beginning. Nah dan di akhirnya dapatlah job di bar nih. Dan akhirnya karena he's too good, the vampire come. Wah keren ya. Gua Itu menonton. film 1 jam pertama nggak ada vampire bro. Setelah dia nyampe bar itu baru Oh itu vampire. jadi datang. film setan. Iya, film vampire man. It's vampire movie akhirnya ya. Wah keren. Keren man itu. Wah, Gue gila sih itu. nonton. Gila itu, gila. Karena gue kemarin ini gue nontonnya malah yang lain. Gue nonton tuh apa ya kemarin ya? Apa ada akuntan apa? Akuntan 2 gue bilang kayak nggak bagusan yang pertama gitu. Oh, masih bagusan yang pertama ya? Gue Bagusan belum nonton pertama. lagi yang Ben Affleck itu. Maksudnya bagus, ceritanya bagus, tapi maksudnya kalau pertama tuh banyak yang tercengang Iya, gitu. iya, Kalau di gua sini juga. karena kita udah tahu Kita dia udah jago. tahu kelebihan dia, iya. Jadi expect-nya gue ada yang lain gitu. Iya, Tapi benar-benar. Sinner gue mau nonton. Wah, Sinner harus sih. Dan itu karena film, ya nggak tahu ya. Orang Indonesia kan sekarang lagi fokus banyak ke film nasional dan itu bagus ya. Maksudnya film lokal ya. Jadi Sinners tinggal paling ya seminggu lagi lah bro. Jadi lu buru-buru udah mulai-mulai dikit ya. Oke. Lu harus Sinner. nonton sih, bagus banget sih. Yang kembar kalau nggak salah ya? Iya, mereka kembar. Oke. Si Michael B. Jordan yang main sama Hailey Steinfeld. Oke. Wah, cakep. Nah, Cakep banget. ini kita tuh hobi menonton soalnya. Kita hobi nonton. Gue tuh kalau nggak ada ngapa-ngapain gue nonton. Gue yakin nih, lu kalau udah nonton Sinners lu bilang, ternyata kita emang sinners bro. Tapi apapun ya, apapun yang jago, apapun yang ngetop, the devil come to you Iya, pasti. the devil will come. Karena itu cobaannya. Iya benar. Tapi ini gila sih, ini film keren sih. Gue pas nonton tuh kayak, oh my god man. Pasti musisi nonton ini akan tergila-gila sih kalau menurut gue. Karena pilihan si musisi ini kita banget. Gue akan melakukan itu gitu. Oke. Nanti lu akan ngerti kenapa dia milih ini gitu. Oke. Dan lu pasti akan ngerti. Oke. Oh iya benar. Gue akan lakukan itu juga. Sama gitu benar. Iya benar. Iya. Waduh keren sih. Keren. Oh good. Berarti realistis ya. Realistis. Kalau Jadi gitu ya. maksudnya logik gitu. Misalnya lu musisi, lu dikasih cobaan nih. Dan tiba-tiba lu dikasih pilihan nih. Pasti akan memilih yang itu. Tapi dia akan milih yang ini nih pasti. Gue ya? udah mikir nggak mungkin dia pasti milih yang itu. Karena lu musisi dan bener. Oke, good. Anjir keren banget sih, gue suka banget. Resek gue jadi pengen nonton ya. Lu harus nonton sih. Harus sih, itu Sinners sih wajib sih. Wajib. Aduh. Ngerti kan kenapa gue suka review filmnya? Emang. Gue cuma nge-review film, cuman nggak hafal nama. Oh iya. Jadi nama-nama bintang film tuh gue nggak apa. Kalau lu kan tadi, ini apa? Kalau gue nggak apa. Jadi pas ngeliat, oh iya yang main di film ini ya gitu. Gue cuman gitu. Gue seneng film. Film apapun itu gue seneng. Makanya gue main beberapa film waktu itu dan gue jadi nominasi Piala Citra. Wah keren banget. Luar biasa. 2011 gue nominasi masuk nominator. Film apa ya? Masih Bukan Cinta Biasa. Oh masih Bukan Cinta Biasa. Berarti masih lagunya si Afgan? Baby ya? Waktu itu yang pertama Afgan. Bukan Cinta Biasa gue main di situ. Terus sequelnya akhirnya Masih Bukan Cinta Biasa. Keren. Di situ gue main. Dan lumayan berapa juta gitu penontonnya. Tapi yang dapat nominasi itu udah lumayan buat gue. Aduh. Emang musisi harusnya ke film memang. Memang itu kan hidup kita kan di panggung berakting. Iya benar sih. Ya sama juga. Akhirnya begitu-begitu juga. Benar. Makanya selalu connect ya. Beberapa yang bermusisi akhirnya bagus juga di film ada juga. Kan. Lu pernah dengerin nggak? Lihat lu udah dong main film nggak ada musiknya kan nggak enak ya? Nggak enak kosong. Pas ada musiknya baru, ya kan? Lebih hidup dia. Iya makanya. Iya benar. Aduh, gue tahu lu kemana. Tapi jangan berhenti dong men. Terus jalan musiknya masih jalan terus ya. Iya. Bini gue juga ngomong kan, udah lah Dad, kamu kan awalnya emang musisi kan. Ya, jadi ya kita akan selalu jadi musisi sampai kapan. Iya dong. Lagu-lagunya enak-enak soalnya. Lagu-lagu lu tuh lu banyak kan bikin lagu kan. Ya alhamdulillah masih dikasih apa ya. Kesempatan. Inspirasi. Ya gue gunakan dengan baik-baik. Mantap. Asik. Cukup bijak ya. Very wise. Men, lagi ya waktunya. Thank you banget. Thank you bro. Mudah-mudahan semua yang dikerjakan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan tuh film keluar biar gue bisa tahu jadinya. Aduh, amin ya Allah. Ada yang mau, sini deh tayang di gue. Ya kan amin ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi kalau memang nanti kalian ada yang ternyata Abdul and the Coffee Theory masih ada dan available untuk main. Bukan hilang ternyata, kita aja kurang update. Dia kemarin bikin film. Itu juga film zombie.
setengah-setengah hidup enggak. Jadi kalau mau ada yang butuh lagu ataupun berarti lu bikin sinopsis juga, cerita-cerita ide film ataupun manggungnya. Iya. Lu langsung DM aja ke Instagramnya Abdul Abdullah and the Coffee. Coffee Theory. Iya, betul. Di sini langsung juga di sini ada videonya musiknya yang baru, Kabur Aja Dulu. Linknya gue kasih di caption gue. Jadi silakan dengerin dan komen. Iya. Seperti apa sih pembuat film itu bikin lagu? Jadi lu komen, tapi kita seneng banget kalau lu nonton dan lu komen. Berarti lu udah denger kan? Itu membuat kita jadi pengen bikin terus. Betul sekali. Dan buat kalian di sini yang nonton sampai habis, thank you. Akhirnya tahu Terima kasih. Om Abdul nih kemana. Wah, ternyata ada. Ternyata masih bikin lagu. Dan appreciate banget guanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, notifikasinya dinyalakan. Sebarkan kebaikan. Bye. Bye-bye.